Mas Kace, ini benar Kace ini. Ya, saya sendiri ada yang bisa dibantu, Mbak? Ah, ya, ganggu nggak malam-malam waktunya Kace? Boleh, tapi jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Oh ya, saya mau ada yang mau saya tanyakan, ya kan, tentang kerjaan saya Hmm. dengan majikan saya yang sekarang. Hmm. Saya kan ini kan baru masuk di majikan ini kan baru Hmm. baru hampir mau 1 tahun bulan Juli. Tapi Hmm. sedangkan visa saya habisnya itu bulan September, tanggal 29 tuh 1 tahun visa saya kan habis. Hmm. Itu loh Kak. Hmm. Tapi dari 3 bulan yang lalu yang menjadi permasalahan saya itu dia tuh majikan saya sangat baik sekali. Tapi 3 bulan yang lalu ini dia sering-sering marah-marah, cari kesalahan, saya salah kerja atau gimana, sehingga saya pun menjadi apa ya namanya ya, eh, jadi sakit hati saya gitu loh Kak Jeh. Hmm. Menurut Kak Jeh, eh, sedangkan kontrak saya kan habisnya kan tahun 2025. Hmm. Sedangkan visa kan setahun ya dikasihnya ya. Hmm. Nah, yang saya mau tanyakan itu, menurut KC saya harus bagaimana gitu loh. Sedangkan saya pun ya kalau cuma diomelin mah udah hal biasa ya KC ya. Yang Hmm. dipermasalahkan gini loh. Saya kayak belanja nih misalkan, kayak belanja ya kan, terus kok dikasih 500, kan tahu sendiri kalau Hongkong kan serba mahal ya Kak Ce ya. Hmm. Saya beli ini, masak ini tidak sesuai, marah. Mbak, saya masak sedikit, katanya sedikit sekali gitu loh. Terus Hmm. kalau saya masak banyak, kok kamu masaknya banyak sekali. Terkadang saya bingung gitu loh, Kak Ce. Hmm. Selalu begini salah, begitu salah, sehingga saya kalau di apa namanya dimarahin ya saya cuma bisa ya maaf, ya maaf, sehingga saya lama-lama tidak nyaman gitu loh Kak C. Hmm. Gitu. Menurut Kak C, saya harus bagaimana gitu loh. Sebelum saya jawab nih, lah kamu sendiri maunya Ya, gimana? saya kalau namanya saya sih sebenarnya sih memang memang pengen kerja, maksudnya kerja, tapi maksudnya kalau ada kesalahan gitu, ya bisa kan ngomongnya baik-baik, jangan bentar-bentar maksudnya pakai suara keras. Terus saya nggak bisa nahan nahan saya nangis saya keluar sampai dia itu malah marah-marah lebih Kamu di Hong Kong besar berapa gitu lama sih? loh. Saya udah mau 4 tahun, 4 tahun tahun ini. Kan kamu tahu Yang orang Hong Kong ini paling benci kalau orang nangis. ya, saya ya nggak tahu sih, yang kemarin sih, yang majikan kemarin sih saya finish kontrak gitu loh, gaji Juni, gaji yang ya, kesalahan saya itu ya saya cari yang baru malah seperti ini, yang saya cari gaji yang lebih besar malah seperti ini lah. Pertamanya baik baik baik, mereka baik, tapi kok saya ngerasa 3 bulan ini kok selalu marah-marah ke saya, terus kayak harus begini ya salah, begitu salah. Saya tuh kadang bingung saya harus gimana gitu loh, sehingga saya tuh kadang jadi lupa gitu loh, kerja pun jadi lupa. Iya, kan Hong Kong paling benci sama orang yang nangis. Kan itu rumah mereka. Mereka tidak suka orang Hong Kong itu pembantunya nangis. Itu nyata itu saya. Oh begitu ya, Iya, saya juga semakin baru benci. tahu. Semakin benci. Kalau kamu nangis bukannya mereka semakin sayang, tapi mereka semakin benci.
Nah, terus kalau maksudnya dari arti kata benci itu benci yang seperti apa? Ya Kalau nggak dia suka Mbak. Orang kayak nangis itu karena gitu. pamali. Di Hongkong itu Oh, orang nangis itu ya. pamali, membawa sial. Oh gitu. Betul. Terus terus saya harus bagaimana? Karena saya udah gimana ya menahan ocehannya gitu yang kadang oh kamu kok apa belanjanya boros sekali, kamu ngabisin ini duit saya yang ini kamu belanja loh pakai duit saya. Kenapa kamu cepat sekali habis pakainya? Itu terkadang saya beli sabun aja pakai sabun sendiri. Saya sakit juga obatnya sekarang saya pakai beli uang saya sendiri gitu loh. Itu loh Kak Jeh. Ngerti? Itulah Hongkong sayang. Kalau kamu merasa tidak cocok ya kamu ngebreak aja. Karena nggak bisa kita ngatur majikan dong. Ya saya juga tidak tidak mengatur majikan. Yang saya permasalahkan kalau dia seperti ya tidak suka sama saya, kenapa kok dia tidak pulangkan saya gitu loh. Tapi Lah, sedang kalau lah gitu, kalau kamu nggak suka saya, sama majikan kan kamu boleh keluar juga dari situ sayang. Kan nggak perlu saya sih nunggu dia ngeluarin kamu. nah yang dipermasalahin itu loh, saya juga butuh keuangan. Saya pulang juga butuh uang. Saya tuh selama ini loh kerja sampai 1 tahun loh. Habis saya kirim ke Indonesia gitu loh Kak Aceh. Ya kalau kamu masih butuh Terus uang ya saya bisa bilang ya diem di situ sayang. terus saya diam sabar sampai visa saya habis gitu. Betul, Saya habisin 1 tahun ini. betul. Jika Ya kamu masih saya butuh bisa uang, kalau kamu masih butuh uang ya diem di situ. Karena nggak ada saya yang bisa bisa kamu lakukan. iya Hmm. benar. Jadi Tapi yang dipermasalahkan saya bisa sabar ya Kak C. Tapi yang dipermasalahkan apakah mereka dengan nasib kita nggak tahu ya kapan saja mereka bisa keluarin saya karena mereka kan punya uang jadi kapan aja dia bisa ngeluarin saya kan. ya, Makanya ya saya lebih baik diem lah Kak C. Saya juga nggak tahu mau curhat sama siapa. Mama saya kasih apa videonya KC ke saya ada oh ternyata ada nomornya KC. Saya juga minta telepon ke KC minta sharing harus bagaimana. Saya juga berarti kan nggak siapa yang tahu ngasih kalau nomorku ke kamu, Dok? Siapa yang ngasih nomorku ke kamu? saya kan lihat YouTube-nya KC kan ada nomornya KC. Enggak, kan kamu nggak tahu saya. Siapa yang kenalin kamu ke saya? Siapa yang ngasih Di tahu? Facebook kan KC kan di YouTube kan udah terkenal kan terus saya baca di Facebook juga ada di YouTube ya juga ada di Instagram juga kan ada ya kan jadi saya selalu mendengarkan permasalahan dari semua para TKI. Saya juga baru tahu kalau ternyata saya nangis tuh karena saya udah nggak bisa nahan rasa sakit saya. Dia kok sampai segitunya ke saya gitu loh. Jadi saya menangis, terus dia malah semakin marah. Itu loh, Kak Iya, Aceh. makanya saya bilang tadi sama kamu. Kalau kamu nangis, orang Hongkong semakin Iya. benci. Karena pamali Oh gitu ya, Kak membawa Aceh. kesialan. Oh, bagi mereka gitu. Iya, Terus terus saya harus walaupun saya pengen menangis, saya harus jangan ngeluarin ke ke depan mereka gitu. ya iyalah Lebih Mbak. baik saya diam. Ya iyalah Mbak. Hmm, Kan kamu kerja di situ. Untungnya apa juga ya, kamu nangis di depan mereka. Mereka semakin betul. nggak suka. Oh gitu. Gajimu berapa sih? Oh ya. Gajinya 5.500 KC. Ya itu. Kalau ujung-ujungnya duit, memang majikan perlakuannya seperti itu. Karena dia ngasih kamu gaji besar. Tadi ada anak saya telepon sudah pengalaman di Hongkong puluhan tahun, gajinya standar loh. Tapi kerjanya juga standar. Iya, Ya kamu benar kan waktu majikan. finish kontrak minta gaji tinggi. Ya itu, gaji tinggi memang resikonya tinggi. Oh gitu.
Ya iya. Iya, saya kesalahan saya gini loh, Kak C, kesalahan saya itu majikan saya yang dulu sebelum ini ya, sebelum ini saya finish kontrak alhamdulillah ya. Yang pertama saya di-interminate, majikan yang pertama. Udah 1 tahun saya di-interminate, ya kan, gara-gara ya saya salah ya, karena saya waktu libur, apa namanya, ya namanya saya ada masalah, pribadi, masalah keluarga ya, saya cuma bisa pendam ya dengan cara ya minum. Makanya saya pulang pun mereka bisa tahu gitu loh, makanya saya interminate itu majikan yang pertama. Kedua, alhamdulillah saya dapat majikan selesai kontraknya. Dan dia juga nawarin saya untuk nambah lagi gitu loh. Tapi saya itu malah tergiur sama yang saya kok apa gaji, dia pengen nambah lagi ke saya tapi gajinya pengen tetap gitu loh. Tapi malah kesalahan saya itu tergiur pengen cari gaji yang lebih gitu loh. Makanya saya cari yang lain majikan, ternyata seperti ini. Saya pun juga tidak tahu Kak C, makanya nyesel rasanya, ya Allah ya Allah Makanya kan bilang, gitu loh. gaji tinggi risiko tinggi dong. Ya kamu harus terima dong. Kan nggak cuma ke gajinya saja. Benar nggak? Iya, benar. Apalagi juga sekarang saya eh, kayak peralatan mandi saya beli sendiri. Ya kan, saya sakit pun obat saya beli sendiri. Karena apa? Saya kayak belanja pun dikasih duit cuma 500. Tahu sendiri kalau belanja juga 500 di Hongkong nggak, maksudnya bukan apa-apa lah ya, belanja sedikit. Aja kok cepet habis. Saya kadang nombokin loh Kak C. Saya ada uang, saya nombokin buat anak-anaknya. Saya tidak masalah. Tapi yang saya sakit hati kok hanya sekedar sabun. Sabun aja ya Allah. Saya sakit hati banget digituin loh Kak C, sumpah. Tapi saya diem lama-lama saya mikir, jadi karena diemnya saya itu, jadi saya sering-sering lupa gitu loh Kak C. Ya itu risikonya gaji tinggi sayang. Iya. Hmm. Ya, jadi bagaimanapun saya permasalahan apapun, jangan jangan sampai saya menangis di depan mereka. Itu. Menurut pendapat saya seperti itu. Karena lucu juga sih. Kamu nangis di depan mereka apa untungnya? Ya karena saya tuh sudah saking gimana ya, kata-katanya tuh nyakitin sekali loh. Saya Ngerti, loh kalaupun di nyakiti apa yang bisa kamu lakukan? Nangis di depan dia, kejer di ya, rumah dia. Enggak kan? adjust enggak, iya benar. Lah iya, apa artinya? Maumu apa? Ujung-ujungnya kan kamu masih butuh duit. Ya udah diam bertahan. Bener Ya, nggak sih? baik aja. Ya betul. Kamu mau komplain, kamu menangis. Ujung-ujungnya duit kan? Ya, benar. Kalau ujung-ujungnya duit ya udah. Kamu ini pengen curhat sama Miss Yuni aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau saya kasih solusi, kamu kan nggak bisa tak kasih Iya, solusi. Tak suruh ngebreak kamu nggak mau. Kalau kamu sudah nggak kuat ya ngebreak aja. Tapi jawabanmu kan tapi kamu kalau masih butuh duit. ya kalau ngobrol juga kan bayar. Nanti ujung-ujungnya saya suruh bayar. Ya iya, Nah itu permasalahannya. ya memang seperti itu. Jadi kalau ujung-ujungnya duit dan kamu masih belum mampu, ya udah diem di situ. Bener nggak? Benar. Ya jadi percuma kita ngomong Kalau apapun kalau masih ujung-ujungnya duit, nggak ada, solusinya nggak ada. Bertahan. Dan jika kamu ingin bertahan lebih kuat lagi, jangan nangis di depan dia. Kalau ingin nangis, masuk kamar mandi, nangis sambil keramas. Itu caranya. oh gitu. Terus kalau saya kadang bingung loh, Miss, dengar cerita anak-anak, apa sih bedanya antara notice dengan break gitu loh. Nggak ada bedanya, sama aja. Saya Kamu mau langsung sama pergi aja. atau 1 bulan ke depan baru pergi. Sama aja. Tapi kalau misal notice juga harus bayar juga gitu, atau gimana? Kamu mau langsung pergi atau 1 bulan ke depan, Dok? Saya kalau
kalau udah nggak bisa tahan, ya saya maunya jangan bayar. Nggak, saya tidak mau bayar mereka gitu loh. Kamu nggak mau bayar mereka, berarti 1 bulan notis. Hari ini kamu ngasih surat majikan, bulan depan pergi. Dan kamu masih tetap dapat gaji. Itu maksudmu? Kayak gitu ya sistemnya. Saya kadang nggak tahu sistemnya seperti apa gitu loh kan. Makanya jawab pertanyaan saya, sayang. Kamu kan nggak mau Iya, bayar langsung pergi kan? Kamu maunya, iya saya nggak mau sebenarnya. Iya, tapi ingat resikonya kamu bayar majikan. Mungkin kamu lebih tersiksa lagi. Karena majikan mau tidak mau, kamu tetap keluar dari rumah majikan. Mungkin majikan lebih kejam lagi. Karena maksudnya gimana nih? Saya nggak paham nih. Saya maksudnya gimana kan nih? kamu kerja di situ 1 bulan ke depan. Majikan bisa fitnah kamu mencuri, majikan bisa tengah malam nyuruh kamu kerja. Itu resikonya kalau kamu 1 bulan notis, bulan depan pergi. Kan 1 bulan Oh kamu gitu. bekerja. Kan banyak kejadian. Oh, Tiba-tiba tasnya diisi sesuatu, akhirnya dituduh mencuri. Akhirnya oh, keluar dari rumah majikan masuk penjara. itu. Iya, kan saya bilang Oke. gaji gede, risiko gede. Tapi kadang yang saya pikirkan gini loh. Kadang majikan suka ngomel-ngomel. Kalau tidak suka kok kenapa mereka tidak mau yang balikan saya ke kantor gitu loh. Ojung Maunya kah? Ojung kah? Joya. Majikan oh, bisa bilang gitu. oh dia Suka-suka saya dong, kan saya majikan. Bener nggak? Karena mereka bayar mahal, Mbak. Ngambil kamu itu bayarnya mahal. Suka-suka dia dong. Kalau kamu nggak kuat, kamu yang pergi. Bener nggak? ya Secara logika terus kamu bilang, majikan kayaknya nggak suka sama saya, tapi kenapa saya nggak diinterminate? Ya karena kalau diinterminate, ya. majikan buang uang banyak. Oh gitu. Iya, Makanya dia 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 kuat-kuatan. itu jadi membuat itu babunya itu sehingga itu mentalnya itu yo saya diem tapi sampai dia itu banyak banyak actingnya itu sampai seakan-akan Bukan acting, apa Mbak. namanya Tadi kan saya bilang, kalau kamu tidak kuat, kamu yang keluar. Tapi kan kamu bilang, ujung-ujungnya uang. Kamu nggak punya uang, kan? Ya sama. saya lagi pikirin ya Makanya sama. Majikan juga lagi mikirin kamu mungkin. Kalau dia ngeluarin kamu, kalau dia sudah nggak kuat, dia mungkin bisa keluarin kamu kapanpun. Tengah malam pun boleh bisa dikeluarin kamu. hmm. Hmm. Nah makanya itu saya mau telepon Miss Juni itu. Nah ini yang saya mau yang saya pikirkan tuh yang ini saya harus bagaimana gitu loh. Kan tadi Harus saya bilang, apa kamu saya? maunya apa? Kalau kamu ujung-ujungnya uang, ya udah bertahan. Tapi kalau kamu di Ya, interminate tengah malam, ya cari agentmu. gitu. Betul. Ya ya. Berarti Intinya memang adalah kerja-kerja di Hong Kong itu gaji tinggi, resikonya tinggi. Kerjaan yang benar dikiranya enak itu malah berat. Tapi yang dikiranya berat itu benar malah enak. Itu di Hong Kong seperti itu. benar benar. Fata Morgana. Karena Hong Kong itu membunuh tanpa menyentuh. Yang kena itu mental kalian. Makanya jangan sok Iya benar. tahu, sok pinter, sok tahu memperkirakan oh majikan pasti baik, enggak. Karena awalnya baik belum tentu Betul. baik selamanya. Itu majikan Hong Benar Kong. benar. Mm-mm. Jadi jadi eh, jadi intinya karena intinya itu dia kapan aja bisa bisa kalau udah nggak suka dia tidak suka tapi cari cara bagaimana dia maksudnya bertahan-tahan dia bagaimana dia nggak ngeluarin uang Nggak dengar tapi Mbak suaramu, handphonemu kamu bisa kecepit. keluar gitu. Saya nggak dengar Oh ya, suaramu. sekarang bisa dengar nggak Pak Aceh? Hmm. Hmm. Oh ya, ya sudah ya ya jadi intinya berarti seperti itu ya Hmm. Aceh. Hmm. Ya yang saya pikirkan ini saya bisa bertahan. Terus kalau misalkan ya Kak ya, nge-break, saya bayar dong, ya kan? Hmm. Terus apakah kalau saya cari majikan lain, apakah ya saya bisa turun lagi atau tidak atau harus hari itu juga saya keluar
dan keluar dari Hong Kong atau gimana? Saya tidak paham loh Kalau kamu masalah ngebreak itu. ngasih uang majikan, kamu punya waktu 14 hari di Hong Kong. Masalah visamu turun atau tidak itu tergantung dari imigrasi. Saya tidak bisa memprediksi. Hmm. Kalau kamu tidak ada catatan kriminal atau majikan nulis jelek sama kamu di imigrasi, kemungkinan nggak ada masalah. Hmm. Karena itu saya bilang jangan baperan, jangan nangis di depan majikan, jangan ngengkel sama majikan. Karena sekali majikan buat tulisan, kelar kita. Kalau nggak kuat ngebreak, wes, paham? Oh gitu. Ya paham aja. Wes. Ya udah. Terima kasih Kak Cia Yo, atas waktunya. terima kasih, bye-bye. Bye-bye. Kalian yang nggak kuat just ngebreak kok, Rek. Gak usah ngoyo. Bener nggak sih?